Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa studi kasus yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu sebagai persiapan menghadapi UKP PPG. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu, Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau nyata Anda maksimal 500 kata terkait yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. 2, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. 3, apa hasil dari upaya Anda tersebut. 4, bagaimana pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Bapak Ibu, dan semoga yang kami sajikan ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu dalam membuat studi kasus Bapak Ibu. Yang pertama, pengalaman menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi permasalahan ketika mengajar di kelas dengan beragam latar belakang dan kemampuan siswa. Salah satu permasalahan yang cukup menantang adalah menghadapi siswa dengan minat belajar yang rendah dan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bapak Ibu, di sini 500 kata adalah sudah mencakup atau sudah menjawab dari keempat pertanyaan ini Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, coba kita hitung ada berapa kata Bapak Ibu. Baru 38 kata ya Bapak Ibu. Kita bisa melanjutkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Permasalahan yang dihadapi di salah satu kelas yang saya ajar, terdapat beberapa siswa yang menunjukkan ketertarikan yang sangat rendah terhadap pelajaran. Mereka seringkali tidak fokus, malas mengerjakan tugas, dan cenderung pasif selama proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada hasil belajar mereka yang jauh di bawah rata-rata. Selain itu, saya juga menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan dalam memahami materi, terutama pada pembelajaran yang memerlukan pemahaman konsep yang lebih dalam seperti matematika dan sains, Bapak Ibu. Ini untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Nah, upaya untuk menyelesaikan permasalahan, setelah menyadari permasalahan ini, saya mencoba beberapa strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, pendekatan diferensiasi pembelajaran. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Misalnya, untuk siswa yang lebih visual, saya menggunakan alat bantu visual seperti gambar dan video. Sementara itu, untuk siswa yang lebih kinestetik, saya mengadakan kegiatan yang melibatkan gerakan atau praktik langsung. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, strategi yang kedua, meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Saya juga berusaha meningkatkan interaksi dengan siswa melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif yang relevan dengan mata pelajaran. Saya memanfaatkan teknologi seperti kuis interaktif dan aplikasi pembelajaran online untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Kemudian strategi yang ketiga Bapak Ibu, pendampingan individual. Untuk siswa yang kesulitan memahami materi, saya memberikan pendampingan individual di luar jam pelajaran reguler. Dan saya mencoba menjelaskan ulang konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih sederhana dan memberikan latihan tambahan Bapak Ibu. Kemudian strategi yang keempat, membangun motivasi dan keterhubungan. Saya menyempatkan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa-siswa tersebut dan mencoba memahami apa yang menyebabkan mereka kurang termotivasi dan mencari cara untuk membangkitkan minat mereka. Saya juga melibatkan orang tua dalam proses ini.
dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak mereka dan meminta dukungan di rumah. Begitu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang kedua terkait upaya untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita hitung upaya untuk menyelesaikan permasalahan di sini berapa kata yang dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita hanya 182. Nanti di akhir kita akan akumulasi berapa kata yang kita pakai. Yang pasti kita harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu maksimal 500 kata. Kemudian nomor 3 Bapak Ibu, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Hasil dari upaya, setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, saya mulai melihat perubahan yang positif. Siswa yang sebelumnya kurang termotivasi mulai menunjukkan peningkatan minat dalam belajar. Mereka lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi kelas. Hasil belajar mereka pun mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari nilai ulangan yang semakin membaik. Siswa yang kesulitan memahami materi juga menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konsep. Meskipun perbaikan ini tidak instan, namun kemajuan yang mereka tunjukkan sangat menggembirakan. Dan dengan bantuan pendampingan individual dan metode pembelajaran yang disesuaikan, mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sebelumnya kita hitung dulu ini Bapak Ibu. Hasil dari upaya ini ada berapa kata, kita bisa klik tools, kemudian word count 83 ya Bapak Ibu. Kita masih bisa melanjutkan ke soal nomor 4. Pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita langsung saja Bapak Ibu. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya fleksibilitas dalam mengajar dan perlunya menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan siswa. Setiap siswa adalah individu yang unik dengan cara belajar yang berbeda-beda. Dan sebagai guru, saya perlu terus beradaptasi dan mencari cara terbaik untuk membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, keterlibatan dan komunikasi dengan siswa dan orang tua sangat penting dalam mendukung proses belajar yang efektif. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang pertama yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan UKPPPG. Begitu Bapak Ibu, kita hitung ada berapa kata yang sudah kita pakai untuk menjawab keempat pertanyaan ini Bapak Ibu. Kita tinggal blok saja dari sini, kemudian sampai pengalaman berharga ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik tools, word count, hanya 454 ya Bapak Ibu, dan ini ideal karena tidak mencapai 500 atau belum mencapai batas lebih untuk menyelesaikan studi kasusnya. Silahkan Bapak Ibu bisa dijadikan referensi, bisa ditambah atau dikurangi, atau Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya. Dan kita ke studi kasus yang kedua Bapak Ibu. Referensi studi kasus yang kedua Bapak Ibu, pengalaman menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi permasalahan ketika mengajar siswa kelas yang sangat beragam kemampuannya. Di dalam kelas ini terdapat siswa yang sangat cepat menangkap materi pelajaran dan juga siswa yang lambat dalam memahami materi. Hal ini menimbulkan tantangan besar terutama dalam menjaga agar semua siswa tetap terlibat dan tidak merasa tertinggal. Permasalahan yang dihadapi adalah salah satunya ketimpangan dalam kecepatan belajar siswa. Siswa yang cepat memahami materi cenderung merasa bosan dan tidak tertantang. Sementara siswa yang lebih lambat menjadi frustasi dan kehilangan motivasi karena merasa tertinggal. Kondisi ini mengganggu dinamika kelas dan menurunkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, ketimpangan ini juga menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar antar siswa. Kita hitung Bapak Ibu untuk yang pertama, permasalahan yang pernah dihadapi, kita hitung sudah berapa kata.
113 ya Bapak Ibu. Kemudian upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk mengatasi masalah ini, saya menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Saya mulai dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kecepatan dan gaya belajar mereka. Kelompok yang lebih cepat, saya berikan tugas tambahan atau proyek yang lebih menantang. Sementara kelompok yang lebih lambat, saya berikan pendampingan lebih intensif dan materi tambahan yang disesuaikan. Kemudian yang kedua, penggunaan media dan sumber belajar yang beragam. Saya juga memperkenalkan berbagai media pembelajaran seperti video, presentasi interaktif, dan permainan edukatif untuk menjelaskan konsep yang sulit. Hal ini membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi untuk melalui metode tradisional. Dan yang ketiga, strateginya adalah penilaian formatif dan umpan balik yang cepat. Untuk memastikan semua siswa mengikuti proses pembelajaran, saya menggunakan penilaian formatif secara berkala dan memberikan umpan balik segera. Ini membantu saya mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dan segera memberikan bantuan yang diperlukan, Bapak Ibu. Kemudian strategi yang keempat adalah pendekatan individualisasi. Saya meluangkan waktu untuk berinteraksi secara pribadi dengan siswa yang lambat memahami materi. Saya juga melibatkan orang tua untuk mendukung pembelajarannya di rumah, terutama bagi siswa yang memerlukan perhatian lebih. Begitu Bapak Ibu untuk strategi yang digunakan atau untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Kemudian apa hasilnya? Setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, saya mulai melihat perubahan yang signifikan. Siswa yang cepat merasa lebih tertantang dengan tugas-tugas tambahan, sementara siswa yang lambat menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mereka. Ketimpangan dalam pencapaian hasil belajar juga mulai berkurang, dan dinamika kelas menjadi lebih positif. Semua siswa tampak lebih terlibat dan termotivasi selama pembelajaran berlangsung. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam mengajar. Saya belajar bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda-beda, dan sebagai guru penting untuk mengenali perbedaan tersebut dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa dengan pendekatan yang tepat, setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka meskipun memerlukan waktu dan cara yang berbeda. Dan mengatasi ketimpangan dalam kelas tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman saya sebagai pendidik yang berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Begitu Bapak Ibu untuk referensi studi kasus yang kedua. Sebagai guru kita pasti pernah mengalami permasalahan yang serupa ya Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu untuk menambah atau mengurangi atau meng-ATM-nya Bapak Ibu. Semoga menjadi referensi ya untuk Bapak Ibu menghadapi UKP PPG. Kita hitung Bapak Ibu berapa kata yang telah kita gunakan untuk studi kasus yang kedua. 438 ya Bapak Ibu dari maksimal 500. Jadi ini masih bisa digunakan dan semoga menjadi referensi untuk Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang ketiga Bapak Ibu. Untuk studi kasus yang ketiga Bapak Ibu di sini adalah tentang menangani ketidakdisiplinan siswa di kelas. Permasalahan yang dihadapi dalam sebuah kelas yang saya ajar, terdapat beberapa siswa yang sering menunjukkan perilaku tidak disiplin, seperti berbicara saat guru menjelaskan, mengganggu teman, dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Perilaku ini mengganggu proses pembelajaran dan membuat siswa lain tidak fokus. Ini untuk studi kasus yang ketiga ya Bapak Ibu, 42 kata. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan permasalahan, saya memutuskan untuk menerapkan aturan kelas yang lebih tegas dan konsisten. Pertama, saya berdiskusi dengan siswa untuk merumuskan aturan kelas yang disepakati bersama. Aturan ini kemudian ditempel di dinding agar selalu terlihat. Selain itu, saya menerapkan sistem penghargaan dan konsekuensi.
Siswa yang menunjukkan perilaku positif diberi penghargaan, sementara siswa yang melanggar aturan diberi konsekuensi yang telah disepakati. Begitu Bapak Ibu. Untuk upaya menyelesaikan permasalahan kita menggunakan 58 kata. Hasilnya bagaimana? Dalam beberapa minggu, perilaku siswa mulai berubah. Siswa menjadi lebih disiplin dan memperhatikan pelajaran. Gangguan selama pembelajaran berkurang drastis dan suasana kelas menjadi lebih kondusif untuk belajar. Sistem penghargaan dan konsekuensi ternyata sangat efektif dalam mendorong perilaku yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu untuk hasil dari upayanya. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya konsistensi dalam menerapkan aturan dan pentingnya melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Dengan keterlibatan siswa, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap perilaku mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang ketiga, menangani ketidakdisiplinan siswa di kelas. Kita hitung ada berapa kata Bapak Ibu? Ada 178 kata dari batas 500 kata ya Bapak Ibu. Silakan ini bisa dijadikan garis besar jika Bapak Ibu mengalami permasalahan yang sama, Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya. Kemudian untuk studi kasus yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa yang pemalu. Nah, ini sering sekali terjadi di awal tahun pelajaran ya Bapak Ibu. Permasalahan yang dihadapi di salah satu kelas saya, terdapat beberapa siswa yang sangat pemalu dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Siswa-siswa ini cenderung diam dan hanya mengerjakan tugas tanpa banyak bertanya atau berdiskusi. Akibatnya mereka kurang berkembang dalam kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Lalu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahannya? Saya mencoba mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik think, pair, and share. Siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri, kemudian berpasangan dengan teman untuk mendiskusikan ide mereka, sebelum akhirnya berbagi hasil diskusi dengan seluruh kelas. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa pemalu untuk mengutarakan pendapat mereka dalam lingkungan yang lebih kecil dan mengurangi ketakutan mereka, Bapak Ibu. Kemudian, apa hasilnya? Setelah beberapa kali menggunakan teknik ini, saya melihat peningkatan partisipasi dari siswa-siswa yang sebelumnya pemalu. Mereka mulai lebih berani berbicara dalam kelompok kecil dan secara bertahap mereka juga berani berbicara di depan kelas. Kemampuan berpikir kritis mereka juga meningkat karena terlibat dalam diskusi yang lebih beragam, lebih mendalam Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga ini mengajarkan saya bahwa dengan memberikan ruang dan kesempatan yang tepat, siswa yang pemalu pun dapat berkembang menjadi lebih percaya diri. Teknik pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dan diskusi dalam kelompok kecil bisa menjadi jembatan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam berpartisipasi di kelas. Begitu Bapak Ibu. Kita hitung untuk studi kasus yang keempat ada berapa kata? Ada 193 kata Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menambah atau mengembangkannya Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang kelima dalam mengatasi masalah konsentrasi pada siswa dengan ADHD. Nah, permasalahan yang dihadapi seorang siswa di kelas saya memiliki attention deficit hyperactivity disorder Bapak Ibu, yang membuatnya sulit untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Siswa ini sering kali kehilangan fokus, bergerak tanpa henti, dan sulit mengikuti instruksi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya menerapkan strategi pembelajaran yang dirancang khusus untuk siswa dengan ADHD. Salah satunya adalah memecah instruksi menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan waktu istirahat singkat di antara sesi belajar. Saya juga menyediakan Fitch tool untuk membantu siswa ini mengalihkan energi tanpa mengganggu kelas. Selain itu, saya duduk bersama siswa tersebut dan membuat jadwal belajar yang fleksibel dan terstruktur. Lalu bagaimana hasilnya?
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan interaktif, siswa tersebut mulai menunjukkan peningkatan dalam konsentrasi dan keterlibatannya di kelas. Ia menjadi lebih mampu mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas dengan bantuan jadwal dan instruksi yang lebih terorganisir. Hasil belajarnya pun mengalami peningkatan, Bapak Ibu. Lalu pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya memahami kebutuhan khusus setiap siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Setiap siswa memiliki cara belajar yang unik dan dengan strategi yang tepat, mereka semua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang kelima, mengatasi masalah konsentrasi pada siswa dengan ADHD. Berapa kata yang telah kita gunakan Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan ya Bapak Ibu. Semoga referensi ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu menyelesaikan studi kasus ya Bapak Ibu. 184 Bapak Ibu. Kita ke studi kasus yang keenam, kesulitan beradaptasi pada anak baru. Nah, seorang anak baru di kelas PAUD, saya mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak ini sering menangis, menolak berpartisipasi dalam kegiatan, dan selalu ingin ditemani oleh gurunya. Hal ini membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman dan mengikuti pelajaran. Upaya apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya mulai dengan memberikan perhatian khusus pada anak ini selama berminggu-minggu pertama. Saya berusaha membangun kepercayaan dengan mendekati anak tersebut secara lembut, sering berbicara dengannya dan mengajaknya bermain dengan teman-teman yang lain. Saya juga melibatkan orang tua untuk berkolaborasi dalam proses adaptasi, seperti membawa barang kesayangan anak ke sekolah atau menceritakan hal-hal yang disukai anak di rumah. Itu upayanya Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu, anak tersebut mulai merasa lebih nyaman di sekolah dan ia mulai berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan lebih mudah berpisah dengan orang tua saat diantar ke sekolah. Hubungan yang baik antara guru dan anak membantu anak tersebut merasa lebih aman dan percaya diri Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman berharga ini mengajarkan saya pentingnya membangun hubungan yang positif dan penuh kepercayaan dengan anak, terutama saat mereka menghadapi transisi besar seperti masuk ke lingkungan sekolah baru. Dukungan emosional yang konsisten bisa membantu anak melalui masa adaptasi dengan lebih mudah. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang keenam, kesulitan beradaptasi pada anak baru. Kita menggunakan 188 kata Bapak Ibu. Sekarang kita ke studi kasus yang ketujuh Bapak Ibu. Tantangan mengatasi perilaku agresif pada anak. Seorang anak di kelas PAUD menunjukkan perilaku agresif seperti memukul atau mendorong teman-temannya ketika merasa frustasi atau marah. Perilaku ini jelas mengganggu kegiatan kelas dan membuat teman-teman lainnya merasa tidak nyaman. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan adalah saya mulai dengan mengamati situasi-situasi yang memicu perilaku agresif pada anak tersebut. Setelah mengidentifikasi pemicunya, saya mulai mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti cara mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, teknik pernapasan untuk menenangkan diri, dan bagaimana meminta bantuan dari guru. Saya juga melibatkan anak dalam aktivitas kelompok yang membutuhkan kerjasama untuk mengajarkan empati dan kontrol diri. Hasilnya adalah secara bertahap perilaku agresif anak tersebut berkurang dan mulai menunjukkan kemajuan dalam mengelola emosinya dan belajar berinteraksi dengan teman-teman secara lebih positif. Teman-teman kelasnya pun merasa lebih nyaman dan menjadi harmonis. Pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah pentingnya pengajaran keterampilan sosial dan emosional di usia dini, dan dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat belajar cara yang lebih baik untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang ketujuh, yaitu tantangan mengatasi perilaku agresif pada anak. Kita menggunakan 160 kata ya Bapak Ibu.
Kita ke studi kasus yang terakhir, yaitu yang ke-8, kesulitan berbicara pada anak Bapak Ibu. Seorang anak di kelas PAUD saya mengalami keterlambatan bicara dan hanya dapat mengucapkan beberapa kata. Anak ini terlihat frustasi ketika tidak bisa menyampaikan keinginannya yang kadang-kadang berujung pada tantrum. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan, saya bekerja sama dengan orang tua untuk memahami latar belakang anak dan mengajak mereka untuk mengikuti sesi terapi bicara di luar jam sekolah. Di kelas, saya memperkenalkan alat bantu visual seperti kartu gambar untuk membantu anak dalam berkomunikasi. Saya juga sering berbicara dengan anak tersebut, memberikan waktu untuk merespon dan memuji setiap usaha yang dilakukan dalam berkomunikasi. Bagaimana hasilnya? Dalam beberapa bulan, anak tersebut mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berbicara. Ia menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Dan frekuensi tantrum menurun karena ia mulai mampu mengungkapkan keinginannya dengan lebih baik, Bapak Ibu. Pengalaman berharga ini mengajarkan saya betapa pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Dukungan yang konsisten dan pendekatan yang penuh kesabaran dapat membuat perbedaan besar dalam perkembangan kemampuan komunikasi anak. Dari studi kasus yang ke-8, kita menggunakan 166 kata ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk referensi studi kasus yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan studi kasus terkait dengan 4 pertanyaan dengan maksimal 500 kata. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan semoga menjadi referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan UKP PPG. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan dan diberi rezeki untuk mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.